ketiga akan melakukan percobaan kisi difraksi yang bertujuan untuk mempelajari gejala difraksi, menerah konstansa kisi difraksi, dan untuk menentukan jarak kisi ke layar terhadap pola gelap terang yang dihasilkan. Latar belakang dari percobaan kisi difraksi itu berdasarkan sifat cahaya, karena cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan sangat penting dan sangat berkenaan langsung dengan kehidupan manusia. Nah, difraksi itu kan sifat dasar dari gelombang transversal. Nah, gelombang cahaya itu termasuk gelombang transversal. Jadi kita dalam percobaan gelombang ini kita menganalisa gejala difraksi pada cahaya laser. Dalam manfaat percobaan kisi difraksi itu kita bisa mengetahui sifat dasar dari material. Misalnya itu sifat dasar material padat atau cair. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita tuh bisa tahu gejala fisis dan gimana fungsi kerjanya kacamata. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang percobaan kisi difraksi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu difraksi. Difraksi adalah pelenturan cahaya akibat dari dua buah celah sempit. Sekarang di sini kita lihat ada sumber cahaya. Di sini ada kisi, ada layar. Nah, pertama, kenapa kok kita pakai laser yang warna merah ini? Yang pertama karena dia adalah cahaya monokromatis. Nah, fungsinya kenapa kita pakai cahaya monokromatis? Supaya hasilnya lebih bagus seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kok bisa cahayanya dari sini dia cuma satu sorotannya, tapi di sini dia bisa menyebar. Nah, prosesnya begini. Ketika cahaya ini melewati kisi, cahaya itu kan berupa gelombang. Ketika di dalam kisi, dia akan menyebar melewati kisi. Menyebar. Setelah cahaya melewati kisi, dia akan menyebar, lalu jatuh pada layar. Nah, di layar sekarang terjadi sebuah pola yang bernama terang gelap, terang gelap, terang gelap. Nah, di sini dia akan terdiri dari dua celah. Satu cahaya akan bergerak ke sini, serong. Dan satu lagi dari celah selanjutnya dia juga bergerak ke sini, cuma dia gelombangnya berjalan lebih jauh dari yang pertama. Nah, ketika dua gelombang tadi itu bertemu di sini, jika dua gelombang itu sefase, maka dia akan menjadi gelombang yang konstruktif. Di mana konstruktif itu berarti artinya selalu membangun. Oleh karena itu bisa terbentuk pola terang di sini. Nah, selanjutnya di sebelahnya terjadi pola yang namanya pola gelap. Nah, pola gelap ini terjadi karena cahaya yang bertemu tadi tidak sefase. Ketika dia tidak sefase, maka dia akan bersifat destruktif. Nah, karena dia bersifat destruktif, maka terjadilah pola gelap. Yang pertama adalah laser. Laser di sini adalah yang laser polikromatik dengan warna merah. Yang kedua adalah statif. Yang ketiga adalah penggaris. Yang keempat adalah kisi. Di sini digunakan dua kisi. Kisi kedua sama kisi yang pertama. Perbedaannya adalah kisi kedua ini lebih tebal, kisi pertama ini lebih kecil. Yang ketiga adalah celah. Celah digunakan untuk menampilkan pantulan dari sinar laser. Pengaruh panjang, jika ini digeser, maka nanti pengaruh konstanta kisi difraksi akan semakin besar. Kalau ini yang digeser lebih panjang, maka konstanta kisi difraksi yang dihasilkan makin pendek. Contoh, pada percobaan ini, jika jarak layar ke kisi semakin kecil atau semakin dekat, maka kisi yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, contoh pada orde 1, 2, dan orde 3. Jika pada kisi ini kita perpanjang seperti ini, maka jarak kisi akan lebih panjang dari orde 1, orde 3. Ya, terima kasih. Untuk percobaan kisi difraksi ini, alat yang kita butuhkan yaitu pertama laser, terus ada kisi difraksi dengan dua jenis kisi, terus ada statif, terus ada rel presisi dan layar.
untuk percobaan ini, pertama kita rangkai alat seperti ini. Kemudian kita atur jarak antara laser dengan kisi. Setelah itu diatur jarak antara layar dan kisi. Setelah diatur, kita amati pola yang terjadi di layar. Kemudian kita catat jarak antara titik satu dengan titik yang lain, mulai dari titik pusat, kemudian titik 1, titik 2, titik 3. Kemudian kita lanjutkan dengan mengganti kisi. Setelah itu diatur sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. Dan kita akan mendapatkan pola gelap terang yang ada pada layar. Ya, dari percobaan kisi difraksi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa gejala difraksi dapat terjadi apabila terdapat suatu sinar yang melalui suatu celah, maka akan terbentuk suatu gejala interferensi dan akan terbentuk pola gelap dan terang. Dan pengaruh jarak kisi ke layar juga akan mempengaruhi antara jarak pola terang ke pusat, di mana semakin jauh jarak antara kisi ke layar, maka akan semakin jauh pula jarak pola terang ke pusat. Dan didapatkan nilai konstanta kisi untuk kisi pertama sebesar 965,02 dan untuk kisi kedua sebesar 1954,02. Demikian.